Namaku Bima, aku baru saja menikah dengan seorang wanita cantik bernama Sari. Usia pernikahan kami masih terbilang muda, baru beberapa bulan. Karena kondisi ekonomi kami yang belum stabil, aku dan Sari akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya aku merasa senang, karena aku bisa lebih dekat dengan keluarga barunya, juga tidak perlu pusing memikirkan biaya kontrakan. Tapi sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bintang rumah mertua tidaklah kecil, tapi suasananya dingin dan terasa sunyi, meskipun siang hari. Lokasinya agak masuk ke dalam kampung, jauh dari jalan raya. Di depan rumah, ada pohon besar yang entah kenapa membuat bulu kuduku sering merinding setiap kali aku menatapnya. Kata tetangga sekitar, pohon itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum rumah itu berdiri. Tidak ada yang berani menebangnya. Aku sempat bertanya pada Sari, tapi dia hanya menjawab singkat, itu pohon keramat. Mas, jangan pernah bicara macam-macam tentang pohon itu. Sejak tinggal di sana, aku mulai terbiasa dengan kebiasaan keluarga mertuaku yang agak berbeda. Siang hari mereka tampak normal, ramah, dan baik. Tapi yang membuatku penasaran adalah setiap malam Jumat, saat matahari mulai terbenam, suasana rumah berubah drastis. Lampu-lampu di ruang tengah sengaja dimatikan. Pintu kamar mertuaku selalu terkunci rapat dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Bintang beberapa kali, aku mendengar suara dari balik pintu kamar itu. Suara seperti orang sedang berdoa, tapi terdengar asing di telingaku. Tidak seperti doa yang biasa ku dengar di masjid atau di acara pengajian. Nada suaranya berat, kadang meninggi, kadang berbisik, seperti mantra yang dipaksa untuk tidak terdengar oleh orang lain. Aku pernah menempelkan telinga ke pintu kamar itu, dan entah kenapa tubuhku langsung merinding, keringat dingin bercucuran. Padahal udara di sekitar justru sangat dingin. Bintang yang membuatku semakin curiga. Setiap kali malam itu tiba, istriku, Sari, selalu tampak pucat. Dia lebih banyak diam, tidak banyak bicara, dan sering memilih berbaring di tempat tidur lebih awal. Pernah suatu kali aku bertanya padanya, kenapa dia terlihat lemah setiap malam Jumat. Tapi dia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, Mas, sudah. Jangan banyak tanya. Tidur saja, ya. Jawabannya membuatku makin penasaran, tapi juga membuatku bingung harus bagaimana. Malam-malam berikutnya, aku mencoba menenangkan diriku sendiri dengan berpikir positif. Barangkali aku hanya berprasangka buruk. Mungkin suara yang kudengar hanyalah doa atau wirid biasa. Tapi semakin aku berusaha menolak pikiran itu, semakin kuat perasaan aneh yang mengganggu di dalam hatiku. Seolah ada sesuatu yang sengaja ditutupi dariku. Bintang pernah sekali waktu, tepat di malam Jumat, aku terbangun tengah malam karena mendengar suara bisikan. Bukan dari dalam kamar mertuaku, tapi dari jendela kamarku sendiri. Saat aku membuka mata, aku melihat tirai jendela bergoyang padahal tidak ada angin sama sekali. Dari balik tirai itu, terdengar suara lirih seperti orang memanggil namaku, Bim. Bima. Suaranya berat, pelan, dan membuat tubuhku kaku seketika. Aku langsung menarik selimut menutupi kepala, mencoba memejamkan mata sambil membaca doa yang kuingat. Bintang besok paginya, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak berani menceritakan hal itu pada Sari, apalagi pada mertuaku. Tapi sejak kejadian itu, aku semakin yakin, rumah ini menyimpan sesuatu yang kelam. Dan entah kenapa, semua hal itu selalu berpusat di malam Jumat. Bintang-bintang beberapa hari setelah kejadian suara aneh dari jendela kamarku, aku semakin memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini mungkin terlewat. Sari, istriku, makin sering terlihat lemah, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, bahkan nafsu makannya pun berkurang. Anehnya, setiap kali dia jatuh sakit, ayahnya, alias mertuaku, justru terlihat semakin bersemangat. Usaha dagangnya semakin ramai pembeli, uang seolah mengalir deras. Aku mulai menghubungkan hal-hal ini, meskipun di satu sisi aku takut dengan kesimpulan yang mulai terbentuk di kepalaku. Bintang satu sore, ketika Sari sedang tidur, aku duduk di teras rumah. Dari sana, aku bisa melihat mertua pulang membawa sesuatu dalam kantong hitam besar. Kantong itu tampak berat, dan entah kenapa aku merasa ada bau anyir yang menusuk hidungku ketika kantong itu lewat di hadapanku. Mertuaku hanya tersenyum singkat dan langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan rasa penasaran yang semakin kuat. Malamnya, ketika suasana rumah sudah mulai sepi,
Aku mencoba memberanikan diri mendekat ke kamar mertuaku lagi. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suara gumaman yang aneh. Kali ini, terdengar lebih jelas. Seperti seseorang yang membaca mantra dalam bahasa yang sama sekali tidak ku mengerti. Nada suaranya berat, terputus-putus, dan disertai bunyi logam yang digesek-gesek. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mundur perlahan, takut ketahuan bintang keesokan paginya. Saat aku sarapan dengan Sari, aku mencoba membuka pembicaraan. Bintang sayang, kamu sadar nggak kalau tiap malam Jumat, ayah selalu mengurung diri di kamar? Tanyaku pelan. Sari langsung terdiam. Sendok di tangannya berhenti. Wajahnya mendadak tegang emas. Jangan pernah ngomongin itu, ya. Aku mohon, katanya lilir. Bintang aku terkejut dengan reaksinya. Kenapa Sar? Aku cuma nanya. Kan aneh aja, setiap malam Jumat kamu sakit, ayah malah entah ngapain di kamar. Bintang Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku, lalu berkata dengan suara bergetar, Mas, tolong jangan ikut campur. Kalau Mas nekat cari tahu, aku takut kita berdua kenapa-kenapa. Perkataannya membuatku semakin bingung, sekaligus takut. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, tapi sekaligus juga menyimpan rahasia besar yang tidak berani dia ungkapkan. Malam itu aku sulit tidur. Pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini terus menghantuiku. Bintang sekitar jam 2 dini hari, aku kembali terbangun. Bukan karena suara dari jendela, melainkan karena bau menyengat yang tiba-tiba memenuhi kamar. Bau anyir, seperti darah, bercampur dengan aroma dupa. Aku menutup hidungku, lalu pelan-pelan berjalan keluar kamar. Dari bawah pintu kamar mertuaku, terlihat cahaya redup berwarna merah menyala. Suara gumaman kembali terdengar, kali ini bercampur dengan suara lain. Suara yang menyerupai jeritan tertahan. Bintang tubuhku gemetar. Aku tahu, aku seharusnya kembali ke kamar, pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi rasa penasaranku terlalu kuat. Aku mendekatkan wajahku ke celah pintu. Saat itu juga, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku hampir berhenti berdetak. Di dalam kamar, mertuaku duduk bersila di depan sebuah kendi besar berisi cairan merah gelap. Di sekeliling kendi itu, ada lilin hitam yang menyala. Tangannya bergerak pelan, memegang foto Sari, istriku. Bibirnya terus berkomat-kamit membaca mantra. Sesekali, ia meneteskan cairan dari kantong hitam yang kubawa sore tadi ke dalam kendi. Cairan itu menimbulkan suara mendesis. Lalu muncul asap tipis berwarna hitam. Aku langsung mundur dengan napas terengah-engah. Tanganku gemetar hebat, tubuhku lemas, pikiranku kacau. Apa yang barusan kulihat? Apakah benar istriku sedang dijadikan tumbal? Aku kembali ke kamar, menatap wajah Sari yang tertidur lemah. Air mataku menetes tanpa kusadari. Hati kecilku berbisin, ada sesuatu yang sangat mengerikan di rumah ini. Sesuatu yang mungkin melibatkan orang yang paling kucintai. Sejak malam aku mengintip ke kamar mertuaku itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku menatap wajah Sari, ada rasa bersalah sekaligus ketakutan. Bagaimana tidak? Foto dirinya jelas-jelas dipakai dalam ritual aneh yang kulihat sendiri dengan mata kepala. Tapi aku tidak berani langsung menceritakannya pada Sari. Aku takut reaksinya, takut dia tidak percaya. Atau justru lebih parah, dia sudah tahu semuanya tapi sengaja menutupinya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kegelisahan. Setiap pagi, aku berusaha bersikap normal di hadapan keluarga. Aku masih ikut sarapan bersama, pura-pura ngobrol ringan dengan mertua, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal, dalam hatiku, aku terus diliputi rasa takut. Setiap kali melihat wajah ayah mertua, aku selalu teringat malam itu, suara mantra, kendi berisi cairan merah, dan foto Sari di tengah lingkaran lilin hitam. Bintang satu siang, aku memberanikan diri untuk menanyakan hal itu pada istriku. Waktu itu, kami sedang duduk di belakang rumah, di bawah pohon jambu. Aku menatap wajahnya yang terlihat makin pucat, lalu perlahan aku bicara, Bintang Sar, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur ya, apa kamu tahu kenapa tiap malam Jumat ayah selalu ngurung diri di kamar? Sari langsung menunduk, tangannya gemetar. Dia mencoba tersenyum, tapi matanya tidak bisa menutupi rasa takut yang mendalam. Bintang Mas, aku udah bilang jangan pernah bahas itu. Aku mohon, demi keselamatan kita berdua, katanya lirir. Aku nggak bisa diem aja, Sar, balasku pelan. Aku lihat sendiri, aku tahu ayah melakukan sesuatu di kamarnya, dan yang aku takutkan, itu ada hubungannya sama kamu.
Bintang air mata Sari langsung jatuh. Dia terisak, berusaha menahan suara tangisnya agar tidak terdengar orang rumah. Dia menggenggam tanganku erat sekali. Bintang Mas, kamu nggak boleh tahu lebih jauh. Kalau sampai ayah sadar kamu curiga, bisa-bisa bukan cuma aku, tapi Mas juga yang jadi korban, ucapnya dengan suara bergetar. Darahku serasa berhenti mengalir. Kata-katanya jelas, tapi penuh misteri. Apa maksudnya korban? Apa benar selama ini Sari memang dijadikan tumba? Aku semakin gelisah. Malamnya aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kendi berisi cairan merah itu terus muncul di kepalaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku seolah mendengar bisikan samar, suara-suara asing yang memanggil namaku. Sekitar tengah malam, aku kembali mendengar suara dari kamar mertua. Kali ini berbeda. Ada suara benda berat digeser, lalu suara seperti sesuatu yang disiramkan ke lantai. Bau anyir darah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Aku berdiri di depan pintu kamarku, tubuhku gemetar, tapi kakiku seperti dipaksa melangkah mendekat. Aku mendekati kamar mertua, dan sekali lagi aku melihat cahaya merah dari celah pintu. Dengan hati-hati aku mengintip, dan disitulah aku hampir berteriak. Kali ini bukan hanya kendi dan lilin hitam. Aku melihat sebuah kain putih panjang tergelar di lantai. Di atasnya ada sesuatu yang bentuknya menyerupai tubuh manusia, ditutup rapat oleh kain itu. Mertuaku duduk di sampingnya, melantunkan mantra, sambil sesekali menyiramkan cairan merah ke atas kain tersebut. Aku terpaku, tubuhku membeku. Apakah itu benar tubuh manusia? Siapa? Atau hanya imajinasiku saja? Aku mundur dengan terburu-buru, hampir terjatuh saat kembali ke kamar. Nafasku tersengal, jantungku berdegup keras. Malam itu aku tidak bisa tidur sampai pagi. Besoknya saat sarapan aku memperhatikan dengan seksama. Anehnya tubuh yang kulihat malam itu tidak ada. Ruang tamu tampak bersih, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah mertua duduk dengan wajah tenang, bahkan tersenyum padaku. Senyum yang justru membuat darahku berdesir, karena aku tahu di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang mengerikan. Sejak hari itu, aku semakin yakin ada rahasia besar yang sengaja ditutupi dari diriku. Dan sayangnya rahasia itu melibatkan istriku sendiri. Hari itu terasa berjalan sangat lambat. Sejak pagi, pikiranku dipenuhi bayangan tentang apa yang kulihat malam sebelumnya. Tubuh yang ditutup kain putih, kendi berisi cairan merah, dan mantra yang tidak pernah ku mengerti. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di rumah yang bersikap ganjil. Seolah-olah semua berjalan normal. Hanya aku seorang diri yang membawa beban rahasia mengerikan itu. Menjelang sore, suasana rumah terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi berubah menjadi dingin menusuk tulang. Langit mendung pekat padahal belum waktunya hujan. Ayam-ayam di belakang rumah ribut berkokok tak karuan, dan anjing tetangga menggonggong ke arah rumah ini tanpa henti. Semua pertanda itu membuat dadaku makin sesak. Aku tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini malam Jumat. Sari terlihat makin pucat. Sejak sore ia sudah berbaring di kamar. Wajahnya seperti orang demam tinggi. Nafasnya berat, tubuhnya lemah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin. Dia sempat membuka mata, menatapku dengan pandangan kosong, lalu berbisik pelan, "Mas, apapun yang terjadi malam ini, jangan keluar kamar. Aku mohon." Aku tercekat mendengar ucapannya. "Sar, kamu kenapa bicara begitu? Ada apa sebenarnya?" tanyaku. Tapi dia hanya menutup mata lagi, menolak menjawab. Malam pun tiba. Seperti biasa, pintu kamar mertua terkunci rapat. Dari celah bawah pintu, cahaya merah kembali terlihat, lebih terang dari sebelumnya. Suara mantra terdengar jelas, bercampur dengan bunyi seperti gong kecil yang dipukul berulang-ulang. Bau dupa bercampur anyir darah menyebar ke seluruh rumah, membuat perutku mual. Sekitar tengah malam sesuatu terjadi. Pintu kamarku terbuka perlahan dengan sendirinya. Padahal aku yakin tadi sudah kukunci. Angin dingin menerpa wajahku. Di ambang pintu,
berdiri ayah mertuaku dengan wajah pucat, matanya kosong, dan suaranya berat saat berkata, "Bima, malam ini jangan ikut campur. Ini demi keluarga." Aku spontan bangkit dan berdiri di depan Sari yang masih terbaring lemah. "Apa maksud ayah?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi ayah mertuaku hanya menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak biasa, senyum yang membuat bulu kudaku merinding. Tiba-tiba tubuh Sari kaku. Matanya tertutup rapat, bibirnya gemetar, lalu ia jatuh pingsan. Aku panik mencoba membangunkannya, tapi sia-sia. Pada saat yang sama, suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Suara tangisan, jeritan lirih, dan bisikan yang entah datang dari mana. Aku menoleh ke arah pintu kamar mertua. Pintu itu kini terbuka sedikit, dan dari dalam terlihat bayangan hitam bergerak pelan. Aku bisa mendengar dengan jelas suara jeritan dari kendi itu. Seperti banyak orang yang sedang disiksa. Ayah mertuaku melangkah masuk ke kamarku. Tangannya terangkat seolah hendak mengambil sesuatu. "Sudah waktunya," katanya dengan suara parau. "Kalau tidak, semua akan hilang." Aku memeluk tubuh Sari erat-erat, mencoba menahannya agar tidak disentuh. Tapi tiba-tiba, suasana kamar berubah mencekam. Lampu berkedip-kedip lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam besar yang mengendap-endap. Wajahnya samar, matanya merah menyala. Suara-suara semakin keras, jeritan bercampur tawa menyeramkan. Tubuhku bergetar hebat. Aku mencoba membaca doa, kata demi kata keluar terbata-bata dari mulutku. Tapi entah kenapa doa itu terasa berat sekali untuk keucapkan, seolah ada sesuatu yang menekan lidahku. Di tengah kegelapan, aku hanya bisa mendengar suara ayah mertua yang terus melantunkan mantranya. Semakin lama, semakin cepat, semakin keras. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, tubuh Sari semakin kaku. Malam itu, aku sadar, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Malam itu terasa begitu panjang. Gelap menyelimuti seluruh ruangan, hanya cahaya samar dari lilin hitam di kamar mertua yang sesekali menyemburat lewat celah pintu. Suara-suara aneh semakin keras, jeritan, tangisan, tawa, semuanya bercampur menjadi satu, membuat bulu kudukku berdiri tak karuan. Tubuh Sari di pelukanku semakin kaku, wajahnya pucat seperti tanpa darah. Aku berusaha memanggil namanya. "Sar, bangun sayang, jangan tinggalin aku." Suaraku parau penuh ketakutan. Tapi Sari hanya terbaring lemah. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin bicara sesuatu. Aku mendekatkan telinga ke mulutnya. Lalu terdengar bisikan lirih, "Mas, jangan lawan. Aku sudah jadi bagian mereka." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Air mataku jatuh, tanganku gemetar. Di saat yang sama, dari dalam kamar mertua terdengar suara benda pecah, seperti kendi yang dihantam keras. Setelah itu, suara jeritan panjang menggema ke seluruh rumah. Jeritan itu bukan suara manusia biasa, lebih mirip suara ratusan orang menjerit bersamaan. Aku menoleh ke pintu dan di sana kulihat ayah mertuaku berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya melotot, wajahnya pucat pasi, mulutnya masih berkomat kamit melantunkan mantra. Dari balik punggungnya, bayangan hitam besar keluar. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya berasap pekat dengan mata merah menyala menatapku. Bayangan itu perlahan mendekat, langkahnya berat, dan setiap kali bergerak, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Nafasku sesak, tubuhku lemas. Tapi aku tahu aku tidak bisa diam saja. Aku memeluk Sari lebih erat, lalu memejamkan mata sambil membaca doa yang aku bisa, meski terbata-bata. Allahu, la ilaha illa huwa, al-hayyu qayyum. Suara doaku patah-patah bercampur dengan rasa panik. Tiba-tiba suara ayah mertuaku terdengar semakin keras, seolah melawan doa yang kubaca. "Tidak bisa, dia milik mereka. Dia tumbal untuk kekayaan ini," teriaknya. Saat itu juga tubuh Sari tersentak keras. Matanya terbuka, tapi bukan seperti Sari yang kukenal.
Bola matanya hitam pekat, senyumnya muncul perlahan, dingin tanpa perasaan. Suara berat keluar dari mulutnya, bukan suara istriku, melainkan suara lain yang asing. Sudah terlambat, Bima. Dia milik kami sekarang. Aku menjerit menolak kenyataan itu. Tidak, aku tidak akan biarkan kalian ambil dia. Aku merapatkan tubuhku pada Sari, meski tubuhnya sudah dingin dan keras. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil. Lilin-lilin hitam di kamar mertua padam bersamaan. Suasana menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tubuh jatuh keras ke lantai. Saat cahaya samar kembali muncul, aku melihat ayah mertuaku tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membiru, matanya melotot kosong. Bayangan hitam yang tadi keluar kini melingkar di sekeliling Sari. Perlahan, satu persatu menyatu ke dalam tubuhnya. Sari menutup matanya lagi, lalu jatuh pingsan di pelukanku. Aku hanya bisa menangis, sambil memeluknya erat. Setelah semua suara menghilang, rumah menjadi hening. Tapi sejak malam itu, Sari tidak pernah lagi sama. Dia masih hidup, masih bernapas, masih berjalan di sampingku. Tapi tatapannya sering kosong, senyumnya kadang muncul tiba-tiba di tengah malam, tanpa alasan. Dan setiap malam Jumat, tubuhnya selalu menggigil, bibirnya berbisik mantra yang sama, seperti yang pernah kudengar dari kamar mertuaku. Hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Istriku memang masih bersamaku, tapi aku tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan lagi manusia. Dan aku masih bertanya-tanya sampai sekarang, apakah suatu hari giliranku yang akan menjadi tumbal berikutnya?